Halo, kami dari kelas manajemen pengetahuan akan mempresentasikan kompleks adaptif sistem. Kami dari grup 3 terdiri dari Rizky, Gerald, Arya, Philip. Next. Apa itu kompleks adaptif sistem? Kompleks adaptif sistem terdiri dari banyak agen independen yang berinteraksi satu sama lain secara lokal. Bersama-sama perilaku gabungan mereka memunculkan fenomena adaptif yang kompleks. Sistem ini dikatakan dapat mengelola dengan sendirinya. Serangkaian fungsi dibedakan untuk memastikan kelangsungan hidup setiap sistem dan organisasi secara khusus. Memanfaatkan mekanisme komunikasi dan kontrol untuk memahami, mendeskripsi, dan memprediksi apa yang otonom atau layak untuk dilakukan oleh suatu organisasi. Next. Di sini terdapat gambaran dari kompleks adaptive behavior. Model-model ini berisi serangkaian fungsi yang memastikan kelangsungan hidup setiap sistem kehidupan secara umum organisasi pada khususnya. Sistem ICIS atau Intelligent Complex Adaptive System didasarkan pada prinsip sibernetika yang menggunakan mekanisme komunikasi dan kontrol untuk memahami, mendeskripsikan, dan memprediksi apa yang harus dilakukan oleh organisasi yang layak. Sistem adaptif melibatkan banyak agen independen yang berinteraksi. Perilaku yang memungkinkan munculnya beberapa keadaan adaptasi yang kompleks, seperti yang kita sudah tahu tadi. Model umum perilaku kompleks adalah hasil dari semua interaksi yang ada di dalam organisasi. Di dalam model adaptif, elemen cerdas dibuat dari orang-orang yang mengatur dirinya sendiri, tapi dapat menjadi bagian dari hierarki umum organisasi. Nah, challenge-nya adalah menggunakan keuntungan yang ditawarkan oleh kekuatan rakyat ketika mereka bekerja sama menjaga rasa persatuan global. Organisasi memecahkan masalah dengan membuat opsi, menggunakan sumber daya, baik internal maupun eksternal, yang dapat menambah nilai atas masukan awal. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Gambaran ICAS model tadi atau Intelligent Complex Adaptive System, yaitu tantangannya adalah memanfaatkan kekuatan orang-orang sambil mengajak mereka bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan memelihara kesatuan tujuan. Jadi dengannya ada ICAS ini, kita memanfaatkan orang-orang sekitar kita untuk meningkatkan pengetahuan kita supaya mendapatkan tujuan kita. Lalu kecerdasan organisasi menjadi bentuk kecerdasan kompetitif yang memfasilitasi inovasi, pembelajaran, adaptasi, dan respon cepat. Dengan adanya kecerdasan organisasi ini, kita memiliki empat tujuan, yaitu inovasi lalu pembelajaran, lalu ketiga adaptasi, yang keempat memiliki respon yang cepat. Pengetahuan menjadi sumber daya yang berharga karena sangat penting dalam mengambil tindakan efektif dalam berbagai situasi yang tidak pasti. Ada 5 proses utama dalam ICAS model. Yaitu yang pertama memahami, lalu kedua kita menciptakan ide, lalu 3 menyelesaikan masalah, yang keempat membuat keputusan, dan yang kelima mengambil tindakan untuk mencapai suatu keinginan. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang dibutuhkan organisasi untuk bertahan hidup dan bersaing. Yang pertama itu adalah kecerdasan organisasi, di mana kecerdasan organisasi ini kapasitasnya itu untuk berinovasi dan juga memperoleh pengetahuan dan menerapkan pengetahuan ini itu pada situasi yang relevan. Terus yang kedua adalah tujuan bersama. Tujuan bersama itu kemampuan dalam organisasi itu untuk mengintegritaskan dan memobilisasi sumber daya itu melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan dengan sejumlah besar subsistem yang relatif dan independen.
Yang ketiga, selektivitas. Di mana selektivitas ini mempunyai nilai yang lebih konten daripada perdugaan eh, dari si kecerdasan organisasi ini. Dan dibilang bahwa yang keempat adalah kompleksitas optimal, itu dibilang keseimbangan yang tepat antara kompleksitas internal untuk menghadapi lingkungan eksternal tanpa mengabaikan tujuan keseluruhan dan gagasan tentang identitas yang sama. Eh, dari pertimbangan-pertimbangan ini, yang keenam dibilang bahwa eh, penting ada batas-batas yang ditembus untuk mendapatkan ide-ide yang akan dipertukarkan dan dibangun di atasnya. Dan selanjutnya adalah pemusatan pengetahuan, di mana uh, agregasi info yang relevan dari organisasi mandiri, kolaborasi dan keselarasan yang strategis. Yang ketujuh itu mengalir, di mana memungkinkan pengetahuan dan memfasilitasi koneksi dan komunitas juga yang diperlukan untuk menjaga persatuan. Yang terakhir adalah uh, multidimensi, di mana di sini dijelaskan yang terakhir, fleksibilitas organisasi yang memastikan pekerja berpengetahuan memiliki kompetensi, perspektif, dan kemampuan kognitif untuk mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, cara utama model ICHS menjelaskan manajemen pengetahuan organisasi. Jadi yang pertama itu kreativitas. Kreativitas ini di sini dibilang generasi dengan ide baru, perspektif, pemahaman, konsep, dan metode baru digunakan untuk membantu memecahkan masalah, membangun produk, menawarkan pelayanan, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada pemecahan masalah. Jadi output dari proses kreatif menjadi masukan untuk pemecahan masalah oleh individu, tim jaringan, dan komunikasi virtual. Lalu kemudian pengambilan keputusan. Pemilihan satu atau lebih alternatif yang dihasilkan selama proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah implementasi, itu melaksanakan alternatif yang sudah dipilih untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Udah.